Jelang putusan sengketa hasil pemilihan presiden 2024, berbagai pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi salah satu tokoh yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Jelang putusan sengketa hasil pemilihan presiden 2024, berbagai pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi salah satu tokoh yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ke MK. Dokumen amicus curiae dari Megawati diserahkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Mahkamah Konstitusi Selasa siang. Hasto sempat membacakan dokumen amicus curiae dari Megawati yang dibuat dalam bentuk tulisan tangan dan dibumbui tanda tangan Megawati. Disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society, para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae, dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Selain dari Megawati, Mahkamah Konstitusi setidaknya telah menerima 4 ajuan amicus curiae lainnya, termasuk dari kalangan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, juga dari kalangan budayawan. Menyusul pengajuan amicus curiae tersebut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan hal ini menunjukkan adanya masalah politik yang serius saat ini. Anies menyebut turun tangan Megawati sebagai amicus curiae menggambarkan kondisi demokrasi Indonesia yang kini berada di persimpangan jalan, sehingga semua pihak harus memastikannya kembali ke jalur semestinya. Inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Oto Hasibuan menilai pengajuan amicus curiae oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak tepat. Oto menyebut Megawati merupakan pihak dalam perkara sengketa Pilpres di MK. Oto menambahkan, amicus curiae merupakan sosok independen dan tak terkait dengan perkara. Sementara Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mengusung paslon Ganjar Mahfud selaku pemohon dalam sengketa Pilpres di MK. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan, dan dia tidak terlibat pada serangan dan sendiri. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau saya tidak tahu dia kan bukan pihak hari ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya dan tepat sebagai amicus curiae. Karena dia bagian dari itu. Jadi kalau main dari kampus yang tidak partisan itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira ada perkara seperti itu. Amicus curiae juga dikenal sebagai sahabat pengadilan atau friends of court. Pendapat dari amicus curiae dapat digunakan untuk memperkuat analisis hukum dan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.